Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fikri Haikal dari kelas Pendidikan Bisnis A Stambuk 2020. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan setelah mempelajari materi pemasaran global selama satu semester. Yuk kita simak video berikut ini. Mata kuliah pemasaran adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 4, terutama pada program studi pendidikan bisnis. Mata kuliah ini banyak sekali mengajarkan dan memberikan wawasan bagaimana sebuah perusahaan dapat masuk ke pasar global dan bagaimana caranya agar produk pada perusahaan dapat masuk ke jenjang pasar global. Dengan adanya pembelajaran tersebut, maka mahasiswa ataupun siapa saja yang membaca atau mempelajari tentang pemasaran global dapat mempelajari dan mempraktekkan agar usaha yang telah dijalankan dapat berjalan di pasar global. Terdapat pembahasan pada pemasaran global yang dimana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas lingkup dan tantangan pemasaran global. Pertama sekali, kita akan membahas pengertian dari pemasaran global. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran global? Nah, pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Dengan demikian, pasar biasanya tercipta karena adanya konsumen yang lebih menyukai produk standar, harga murah, dan karena adanya perusahaan global yang memanfaatkan jaringan operasi dunia mereka untuk bersaing di pasar global. Pemasaran yang sukses itu bergantung pada seberapa kuat hal itu bertumpu pada hal-hal yang fundamental. Tetapi, bukan berarti semua prinsip marketing sama. Memang skenario pemasaran yang berbeda membutuhkan taktik yang berbeda pula. Terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan pemasaran global ini, yang dimana tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada The Demographic and Cultural Challenge. Hal ini menyangkut pertambahan penduduk, struktur usia penduduk saat ini, dan masa yang akan datang. Dunia bisnis harus memperhitungkan masalah ini. Harus dilakukan antisipasi secermat mungkin, terutama bagi perusahaan yang produknya berhubungan langsung dengan gejala perubahan penduduk tersebut. Yang kedua yaitu ada The Environmental Challenge. Tantangan lingkungan terutama menyangkut masalah polusi air, udara, suara yang mempunyai efek pada penyakit. Semua perusahaan harus dapat mengendalikan permasalahan lingkungan ini sebaik mungkin. Karena dengan begitu dimanapun perusahaan itu berada, ketika produk mereka sangat mempedulikan masalah lingkungan ini, maka produknya akan lebih mudah diterima di kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada The Social Responsibility and Ethics Challenge, yang dimana dunia bisnis ini dihadapkan pada tanggung jawab terhadap masyarakat. Pertama, proses produksi harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Pelaku bisnis harus juga menjaga etika, baik di dalam perusahaan, berhubungan dengan karyawan, maupun dengan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, meliputi konsumen, saingan, dan stakeholder lainnya. Dan yang keempat, yaitu ada The Technology Challenge. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi. Dan dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama teknologi yang digunakan oleh perusahaan, maka proses produksi dapat dilakukan dengan seefisien mungkin. Yang kedua, kita akan membahas mengenai lingkungan pemasaran global. Lingkungan pemasaran atau marketing environment terdiri dari para aktor yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi dari penawaran sebuah perusahaan. Aktor tersebut antara lain ada pemasok, distributor, pengecer, dan pelanggan akhir. Dalam kelompok pemasok, ada pemasok material dan pemasok jasa. Sedangkan kelompok distributor terdiri dari agen, perantara, perwakilan manufaktur, dan pihak-pihak lain yang memfasilitasi penemuan dan penjualan ke pelanggan. Selain itu, lingkungan pemasaran juga mencakup lingkungan yang lebih luas seperti lingkungan demografik, ekonomi, fisik, teknologi, dan lingkungan politik, dan hukum, serta lingkungan sosial budaya. Para pemasar harus memberikan perhatian penuh pada perubahan berbagai lingkungan di atas dan membuat penyesuaian yang tepat waktu atas strategi pemasaran perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai dengan baik. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai segmentasi, targeting, positioning, and brand global. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai segmentasi.
Apa sih yang dimaksud dengan segmentasi? Jadi, segmentasi itu adalah sebuah proses memilah suatu pasar ke dalam berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan serupa. Bisa pula segmentasi pasar global diartikan sebagai proses mengidentifikasi segmen-segmen spesifik baik kelompok negara maupun kelompok konsumen individual yang terdiri atas pelanggan potensial dengan atribut-atribut homogen yang mungkin menunjukkan perilaku pembelian serupa. Nah, dengan itulah yang dimaksud dengan segmentasi. Selanjutnya kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan targeting. Jadi, targeting atau global targeting adalah proses mengevaluasi dan membandingkan berbagai segmen pasar global, serta memilih satu atau lebih di antaranya sebagai pasar sasaran yang dinilai berpotensi paling besar untuk dilayani secara efektif dan efisien. Sekarang sudah paham dong apa itu targeting atau global targeting? Yuk kita lanjut membahas apa sih yang dimaksud dengan positioning. Positioning adalah suatu usaha menempatkan produk dalam benak pelanggan sasaran sedemikian rupa sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul dibandingkan pesaing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang brand global atau global branding. Apa sih yang dimaksud dengan brand global? Jadi, brand global adalah upaya yang dilakukan menyangkut standarisasi dari bisnis yang kita jalani. Brand yang dipasarkan secara global memiliki definisi yang berbeda dengan lokal brand pada umumnya. Banyak sekali pembahasan yang ada pada pemasaran global ini. Karena ilmu pemasaran global ini sangat penting bagi kita ketika membuka usaha dan ingin menjalankan usaha tersebut sampai masuk ke dalam pasar global. Dengan mempelajari ilmu pemasaran global, kita akan dengan mudah mempraktekkannya langsung ke dunia lapangan perusahaan. Tidak hanya itu, terdapat beberapa manfaat dari pemasaran global ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaatnya adalah dapat melatih pengusaha untuk berinovasi dan berkreativitas. Melakukan inovasi atau kreativitas merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu bisnis. Ide dan inovasi yang kreatif memiliki potensi penting dalam memenangkan persaingan bisnis. Dengan kompetensi yang baik, maka pelanggan pun akan menilai bisnis tersebut secara positif. Yang kedua manfaatnya adalah memiliki kualitas produk yang dapat bersaing dalam pasar global. Dengan adanya kompetensi atau kompetisi yang luas secara global, maka hal ini memaksa pengusaha untuk memiliki kualitas produk yang tidak asal-asalan. Hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah memastikan bahwa produk yang kita buat atau kita sediakan sudah cukup menarik konsumen dan memastikan kualitas dalam produk tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen dari berbagai negara. Yang ketiga yaitu ada membantu pertumbuhan ekonomi. Pemasaran global ini memiliki pengaruh terhadap perekonomian negara, terutama apabila adanya pemasukan dari daerah. Setelah itu, apabila ekonomi dalam suatu daerah mengalami peningkatan, maka pengusaha dapat mengembangkan usahanya di daerah tersebut. Tidak hanya itu, di dalam pemasaran global juga terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat proses pemasaran global tersebut. Faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya ketersediaan alat komunikasi dan transportasi. Ketersediaan alat komunikasi dan transportasi ini akan menjadi bagian dalam mendorong keberhasilan pemasaran secara global. Hal ini akan memudahkan pengusaha dalam mengatur dan mengurus setiap keperluan bisnis antar negara. Yang kedua yaitu ada kualitas produk. Kualitas dari suatu produk merupakan elemen penting yang perlu setiap pengusaha perhatikan apabila ingin memenangkan persaingan global ini. Masyarakat pun pasti mengharapkan kualitas yang terus meningkat dari suatu produk agar tidak tersaingi oleh kompetitor. Akan lebih bagus apabila jika suatu perusahaan mampu membuat kualitas produk menjadi sesuatu yang sulit untuk ditiru oleh orang lain. Yang ketiga yaitu tersedianya teknologi yang memadai. Melalui teknologi perusahaan bisa memasarkan produk mereka sesuai dengan segmen yang mereka inginkan. Perusahaan bisa menyesuaikan juga kebutuhan yang sedang marak di kalangan masyarakat, bahkan sampai menganalisa suatu daerah yang memiliki peluang untuk menjadi target pasar. Oleh karena itu, dengan adanya pembelajaran ini, semoga kita semua yang membaca ataupun yang mempelajarinya dapat membangun suatu usaha yang dapat berjalan ke pasar global. Karena dengan begitu, kita akan membantu pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah,
melainkan ekonomi pada negara. Teruslah belajar dan jangan lelah untuk selalu berusaha. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.